tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, angkap Jayanegara, angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Mendung Bergulung di Atas Pasuruhan 1. Dalam seri ke-215 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Pegis Paliama sebagai Wali Kadep, Hari Laksono sebagai Rakeh Pamintihan, Eli Ermawati sebagai Meisin, dibantu oleh Priscilia, Renet dan Lanti, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Suatu saat, ketika Meisin pergi ke desa Binor untuk menanggulangi wabah penyakit menular, Ayu Wandira mengunjungi ayah kandungnya. Arya Dwi Pangga merasa gembira karena ditengok putrinya. Laki-laki yang dulu pernah terkenal dengan sebutan pendekar syair berdarah, nampak semakin tua dan menyedihkan. Ayu Wandira merasa prihatin melihat keadaan ayah kandungnya. Arya Dwi Pangga mengeluh tentang hubungannya dengan Meisin yang belum lama diresmikan dalam suatu upacara perkawinan. Itulah ibumu, Ayu. Rupanya dia belum bisa memaafkan kesalahanku di masa lalu. Ibu memang keterlaluan. Dia tidak boleh bersikap seperti itu kepada ayah. Bukankah ayah sekarang sudah resmi menjadi suaminya? Kalian adalah orang tuaku. Seharusnya kalian hidup berdampingan dengan baik seperti orang tua yang lain. Sayang sekali. Mengapa ibu terlalu keras hati?
Tapi kau jangan menyalahkan ibumu, anakku. Kami memang sudah sepakat. Kami menempuh jalan ini hanya untuk kebahagiaanmu semata-mata. Apa maksud ayah? Kami hanyalah menjadi suami istri dalam upacara perkawinan. Selebihnya kau lihat sendiri. Aku tetap hidup numpang di rumah ini. Aku tetap seonggok sampah yang tidak berharga. Tidak ada nilainya di depan ibumu. Dia tidak pernah menyapaku. Tidak pernah mengajak bicara. Seolah-olah aku tidak pernah hadir di rumah ini. Baiklah, ayah jangan khawatir. Setelah ibu pulang dari desa Binor, aku akan membicarakan persoalan ini. Jangan, Ayu. Lebih baik tidak usah. Lupakan saja. Sebab tidak akan ada gunanya. Biar aku yang mengalah. Ayah, aku adalah putrimu. Aku ingin kau juga hidup bahagia bersama kami. Kau bukan orang yang lain bagi kami. Sekalipun keadaanmu menyedihkan, tapi kau tetap ayahku. Ayahku yang syah. Ayahku yang resmi. Ayu, kalau kau mengutik-ngutik lagi persoalan ini, ibumu pasti tidak akan merasa senang. Kau hanya akan mengganggu ketenangannya. Sudahlah, biarkan saja. Tidak, ayah. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Aku akan menyelesaikannya bersama ibu. Bagaimanapun juga, ibu tidak boleh bersikap seperti itu kepada ayah. Aku membutuhkan orang tua yang lengkap, bukan sepotong-sepotong. Aku membutuhkan kalian semuanya. Sementara itu, Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan masih menunggu di perbatasan desa Binor. Mereka nampak mulai gelisah karena Mesin belum juga muncul kembali. Bagaimana ini Kakang Rakeh? Nyai Paricara belum juga muncul. Aku sendiri juga was-was, Wali Kadep. Hatiku tidak enak. Bagaimana kalau kita susul? Aku khawatir Nyai menghadapi kesulitan di jalan, Kakang. Sudahlah, lebih baik kita tunggu saja. Sabarlah, kita tunggu sampai fajar menyingsing nanti. Kalau Nyai masih juga belum muncul, ya apa boleh buat, kita terpaksa menyusulnya, Wali Kadep. Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan terpaksa menyabarkan diri. Mereka kembali naik ke atas kereta dan duduk dengan gelisah. Sementara itu, Mesin masih berada di rumah salah seorang warga desa Binor. Mesin baru saja selesai meramu daun-daunan untuk mengobati anggota keluarga yang sakit. Nah, Bu, saya sudah selesai meramu obat. Saya tidak tahu apakah usaha ini akan berhasil, tapi kita harus mencobanya. Terima kasih, Nyai. Mudah-mudahan Dewata Agung membalas budi baik Nyai. Saya hanya sedikit membantu meringankan beban Ibu. Nah, sekarang biarlah saya meminumkan ramuan ini kepada anak Ibu. Tolong Ibu angkat punggungnya sedikit. Baik, Nyai. Oh, Cak Ayu. Ayolah, Cak Ayu. Nyai Paricara akan mengobati penyakitmu. Ayo, minumlah ramuan-ramuan daunan ini. Sakit, Yu. Sakit sekali, Yu. Aduh. Lihatlah, penyakitmu akan diobati Nyai Paricara. Ayo, angkat punggungmu sedikit. Iya ya, cukup. Ayolah nak, minumlah ramuan daun-daunan ini. Mudah-mudahan kalau Dewata Agung menghendaki, penyakitmu akan segera sembuh. Ayo, minumlah. Pahit sekali. Minum lagi, tinggal sedikit lagi. Ayolah nak, kau ingin sembuh bukan?
Ayolah, minum. Tinggal sedikit lagi. Minumlah, Cahayu. Sudah, Yung. Aduh. Batara Agung, sembuhkanlah anakku ini. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Kalau dia juga harus pergi, aku tidak mungkin hidup lagi. Oh, Nyai Paricara, apakah penyakit anakku ini bisa sembuh? Maaf, Bu. Manusia hanya bisa berusaha. Dewata Agung yang menentukan segala-galanya. Kalau penyakit anakku tidak bisa sembuh, dan dia terpaksa menyusul 2 orang saudaranya, menyusul bapaknya, rasa-rasanya aku tidak tahan lagi. Lebih baik aku juga mati bersama mereka. Ibu jangan putus asa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Sebaiknya ibu banyak berdoa, memuja nama Dewata Agung, supaya kita semua diberi keselamatan. Tolonglah, Nyai, sembuhkanlah anak saya ini. Iya, Bu. Iya. Saya akan berusaha menolong anak ibu. Dan ibu sendiri juga harus berhati-hati. Harus waspada. Penyakit wabah seperti ini sangat berbahaya. Dia dapat menular dengan cepat sekali. Ibu jangan sampai lengah. Kalau ibu juga sakit, keadaannya akan bertambah sulit. Iya, Nyai. Saya akan mengikuti segala petunjuk Nyai Paricara. Kalau ibu putus asa, menyerah pada keadaan seperti ini, ibu justru akan menderita lebih parah. Kita ini manusia, Bu. Kita diberi akal budi. Kita diberi kemampuan untuk melawan ancaman bahaya. Nah, itulah bukti kasih sayang Dewata Agung yang dilimpahkan kepada seluruh ciptaannya. Iya, Nyai. Kasihan bocah ini. Kasihan putri ibu. Janganlah ibu meninggalkannya berjuang sendirian. Ibu harus terus mendampinginya, membesarkan hatinya, dan merawatnya dengan baik. Berusahalah sebanyak mungkin dan serahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Nah, Bu, saya sudah menjelajahi hampir separuh desa Binur ini. Musibah ini memang sangat mengerikan. Kami telah dikutuk para dewa, Nyai. Barangkali kami melakukan kesalahan yang berat. Barangkali kami telah berbuat dosa besar, sehingga desa Binor pantas dimusnahkan wabah. Bukan begitu, Bu. Setiap warga desa memang harus hidup dengan baik, hidup dengan bersih dan sehat. Di samping bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, warga desa juga harus rajin membakar dupa, rajin berdoa agar Dewata Agung senantiasa memberikan jalan terang. Kehidupan jasmani dan kehidupan rohani harus berjalan dan seimbang. Jangan berat sebelah. Kita tidak pernah tahu apa kehendak Dewata Agung menurunkan musibah ini. Kemampuan pikiran manusia sangat terbatas, sedangkan kekuasaan Dewata Agung tiada batasnya. Ya, siapa? Apakah Nyai Paricara ada di sini? Ada apa? Mengapa kau mencariku? Nyai Paricara, saudara tuaku. Saudara tuaku sekarang sudah dapat duduk dengan baik. Bahkan dia sudah mau minum dan sedikit makan. Iya, aku ingat. Syukurlah kalau begitu. Mudah-mudahan saudara tuamu segera sembuh. Tapi Nyai, sekarang ibuku yang sakit. Badannya panas, perutnya kejang. Tolonglah Nyai, datanglah ke rumahku. Tolonglah ibuku. Baiklah. Nah, Bu, saya harus pergi menolong orang tua bocah ini. Mungkin dia ketularan anak laki-lakinya.
Ibu sudah tahu caranya membuat ramuan obat, bukan? Iya, Nyai. Saya tahu. Saya bisa mengerjakannya sendiri. Oh, Cahayu. Duh, anakku. Nyai Paricara. Ada apa dengan anakku ini? Cahayu. Maaf, Bu. Biarlah saya periksa anak Ibu. Meisin buru-buru melangkah ke tepi pembaringan. Tangannya meraba seluruh tubuh bocah yang terlentang di atas balai bambu. Meisin terkejut dan tubuhnya menjadi lemas. Wajahnya pucat pasi. Setetes air mengalir jatuh dari ujung matanya yang redup. Perlahan-lahan dia berpaling ke arah wanita setengah tua yang berdiri lemas di sebelahnya. Maaf, Bu. Menyesal sekali. Saya tidak dapat menolong anak Ibu. Dia sudah pergi. Cahayu. Duh, anakku. Jangan pergi, Cahayu. Jangan tinggalkan Biyung, Cahayu. Aduh, Gusti. Mengapa kau bawa juga dia pergi? Anakku Cahayu. Jangan tinggalkan Biyung, Dok. Jangan tinggalkan Biyung. Sudah hampir pagi, Kakang Rake. Sebentar lagi fajar akan menyingsing. Dan Nyai Paricara masih juga belum kembali. Aku jadi bingung, Wali Kadep. Apa kita akan menyusulnya atau kita akan tunggu di sini sampai dia kembali? Kalau Nyai mendapat kesulitan, tidak ada yang menolongnya. Hanya kita yang bisa membantu Nyai. Iya, memang kau benar, Wali Kadep. Jadi bagaimana ini, ha? Kita susul Nyai sekarang. Tak ada pilihan lain, Kakang Rake. Kita harus segera menyusul Nyai. Kita bisa terkena wabah itu, Wali Kadep. Kau sudah siap menanggung akibatnya? Apa boleh buat? Kita tidak bisa terus-menerus menunggu di sini. Sementara Nyai dalam kesulitan. Ayo, Kakang Rake. Aku sudah tidak sabar lagi. Ayo kita susul Nyai Paricara. Apapun yang akan terjadi. Wali Kadep, lihat itu. Itu Nyai. Nyai sudah kembali, Wali Kadep. Rakeh, Pamintihan dan Wali Kadep merasa lega. Mereka melihat Meisin melangkah perlahan-lahan menghampiri kereta. Bayangan tubuhnya seolah-olah muncul dari kegelapan malam. Meisin berjalan dengan lesu. Wajahnya agak pucat, tapi dia masih tersenyum kepada dua orang pembantu kepercayaannya. Bapak Wali Kadep, Bapak Rake, mengapa kalian masih menunggu di sini? Bukankah aku sudah berpesan agar Bapak berdua kembali saja ke Pasuruan 1? Kami tidak sampai hati meninggalkan Nyai sendirian di Binor. Akhirnya kami memutuskan untuk menunggu Nyai di sini. Iya, Nyai. Aduh, wajah Nyai agak pucat. Nyai kelihatan sangat lelah. Aku merasa gembira karena sudah berusaha menolong penderitaan warga desa Binor. Apakah semuanya terkena wabah penyakit itu, Nyai? Tidak semuanya, Bapak Wali Kadep. Ada juga mereka yang masih selamat. Paling tidak untuk sementara waktu. Tapi kalau kita tidak berbuat sesuatu, kukira keselamatan mereka tidak akan bertahan lama. Akhirnya mereka semua pasti akan terkena wabah. Memang menyedihkan sekali keadaan mereka. Aku sudah berhasil menolong kurang lebih 3 orang.
Pantas Nyai kelihatan sangat lelah begitu. Apakah Nyai berhasil menyembuhkan mereka? Tidak, Bapak Wali Kadep. Aku sendiri belum pasti. Sekitar 12 orang meninggal pada saat mereka baru saja minum ramuan daun-daunan pemberianku. Tapi ada beberapa juga yang membawa kabar mengembirakan. Katanya keadaan mereka menjadi lebih baik. Aku sendiri tidak tahu pasti. Aku belum pernah menangani wabah penyakit seperti ini. Aku hanya mencoba-coba saja, seperti meraba-raba di dalam gelap. Ada apa, Nyai? Kepalaku agak pusing, Bapak Wali Kadep. Wah, kalau begitu, cepatlah naik, Nyai. Saya kira Nyai membutuhkan istirahat barang 1 atau 2 hari. Aduh, saya takut Nyai ikut ketularan wabah itu. Aku sudah berjaga-jaga, Bapak Rake. Mudah-mudahan saja aku tidak mengalami sesuatu yang buruk karena bercampur dengan mereka yang terkena wabah. Besok pagi, aku harus kembali lagi ke Binor. Sekarang mari, antarkan aku pulang ke Pasuruan 1. Wali Kadep duduk memegang kendali kuda. Mesin kelihatan semakin lelah. Sementara roda-roda kereta berderak di atas jalanan berbatu menuju desa Pasuruan 1. Panas matahari mulai menyengat ketika kereta yang ditumpangi Mesin memasuki halaman pondoknya. Ayu Wandira berlari-lari kecil ketika melihat Mesin turun dari kereta. Gadis manis itu segera menggapai tangan ibunya. Oh, Ibu, apakah Ibu baik-baik saja? Oh, wajah Ibu nampaknya pucat. Ibumu tidak apa-apa, Ayu. Kau tidak usah khawatir. Ayo, biarkan ibumu istirahat. Nampaknya dia sangat lelah. Oh, benar, Ibu baik-baik saja. Ibu tidak merasakan sakit? Tidak, Ayu. Ibu tidak apa-apa. Kau sendiri bagaimana? Kau tidak melanggar apa yang telah aku pesankan padamu, bukan? Aku tidak pergi kemana-mana, Bu. Aku juga tidak... Aku tidak menemui Tuan Cakradara. Syukurlah kalau kau mau menuruti kata-kata ibu. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Menjelang tengah hari, ketika panas matahari menyengat permukaan bumi, Mesin tiba di desa Pasuruan 1. Ayu Wandira berlari-lari kecil menyongsong ibunya yang baru turun dari kereta. Wajah Mesin memang nampak pucat. Ayu Wandira menuntun ibunya ke pondok. Tapi begitu kakinya mulai menginjak ruangan pendopo, mendadak Mesin tergulir jatuh. Ibu! Bapak Wali Kadep, Bapak Rakeh, ada apa dengan ibuku? Tolong Bapak Wali Kadep, Bapak Rakeh, tolong Ibu, tolonglah Ibu. Rakeh Pamintihan dan Wali Kadep melompat dan menyambar tubuh Mesin hampir bersamaan. Selanjutnya mereka membopong Mesin dan memparingkannya di ruangan pendopo. Ayu Wandira nampak sangat kebingungan. Dia menangis terseduh-seduh di samping tubuh ibunya yang terlentang di ruangan pendopo. Ibu. Sepertinya Nyai kurang sehat, Kakang Rakeh. Tadi di dalam kereta, Nyai mengeluh kepalanya pusing-pusing. Oh, mungkin dia terlalu lelah. Hampir semalaman dia tidak tidur. Dan dia bekerja keras meramu daun-daunan. Seharusnya kita tidak membiarkannya bekerja sendirian, Wali Kadep. Iya. Bapak Rakeh, Bapak Wali Kadep,
Ada apa dengan ibuku ini? Tiba-tiba dia pingsan. Oh, jangan-jangan ibu ketularan penyakit wabah. Oh, ibu, seharusnya kau tidak pergi ke Binor. Aku sudah berusaha mencegahmu. Tapi kau nekat. Dan akhirnya sekarang kau begini. Oh, Bapak Wali Kadep, apakah benar ibuku ketularan wabah? Tenanglah Ayu, belum tentu ibumu ketularan penyakit wabah. Ibumu seorang tabib yang sangat berhati-hati. Dia pasti sudah berjaga-jaga sebelumnya. Ayu Wandira masih menangis terseduh-seduh. Sambil menghapus air mata, sekali waktu Ayu Wandira mengguncang-guncang tubuh Meisin. Ayu Wandira merasa lega dan gembira karena tiba-tiba Meisin menggerak-gerakkan tubuhnya. Matanya terbuka. Dia sadarkan diri kembali. Dan Meisin buru-buru duduk seperti tidak mengalami rasa sakit apapun juga. Ada apa, Ayu? Mengapa kau menangis? Oh, ibu. Kau baru saja pingsan. Kami semuanya cemas. Kami takut kau ketularan wabah penyakit, Bu. Oh, begitu. Jangan cemas. Ibu tidak apa-apa. Ibu hanya merasakan kepala ibu pusing sekali. Nyai, kau baru saja pingsan beberapa saat lamanya, Nyai. Mungkin aku kurang istirahat. Aku memang bekerja terlalu keras. Setelah istirahat sebentar, kukira aku akan pulih seperti sedia kala. Tapi bagaimana aku harus istirahat? Aku harus segera kembali ke Binor. Oh, jangan, Bu. Jangan kembali ke Binor. Ayu, kau tidak bisa melarang seseorang untuk menjalankan tugas serta kewajibannya. Tapi kau bisa ketularan wabah penyakit itu, Bu. Iya, benar, Nyai. Nyai bisa ketularan wabah penyakit itu. Dan kalau sampai Nyai ketularan, waduh, keadaan kita semakin sulit. Aku bisa menjaga diriku, Bapak Rake. Kalian tidak perlu cemas. Nah, Ayu, coba tolong ambil secangkir air dingin. Aku haus sekali. Oh, iya, Bu. Apakah Nyai tidak merasakan sesuatu? Maksud saya tentang gejala-gejala wabah penyakit menular itu, Nyai. Kau tidak usah khawatir, Bapak Wali Kadep. Aku sudah mencuci bersih tangan dan kakiku dengan arak Cina sebelum masuk desa Binor. Apakah arak Cina itu bisa menjadi jaminan, Nyai? Memang tidak. Tapi cairan itu dapat membantu kita membentengi diri dari segala macam bahaya penyakit. Arak Cina mengandung zat yang dapat membunuh atau setidak-tidaknya melemahkan penyakit. Sudahlah, Bapak Wali Kadep. Lebih baik kita bicara tentang hal-hal yang berguna. Ini, Bu, air dinginnya. Terima kasih, anakku. Rasanya kerongkonganku kering. Sejak semalam aku belum minum apa-apa. Baiklah, sekarang aku ingin istirahat. Iya. Benar, Nyai. Nyai harus istirahat dengan baik. Lupakan dulu soal wabah penyakit menular itu, ya. Ayu, mengapa kau berdiri di situ? Katanya ibu mau istirahat. Aku tidak bisa tidur, Ayu. Kalau ibu tidak tidur, sama saja ibu tidak istirahat. Ibu harus tidur barang sejenak. Entahlah, aku sudah mencoba, tapi susah sekali rasanya.
Ibu pasti masih memikirkan soal wabah penyakit itu. Itulah sebabnya ibu tidak bisa tidur. Jangan pikirkan lagi soal itu, Bu. Benar, Ayu. Tapi bagaimana aku tidak harus memikirkan soal ini? Aku ingin bekerja dengan baik, sebagaimana layaknya seorang tabib. Tapi ibu harus menjaga kesehatan ibu sendiri. Wabah penyakit ini memang mengerikan sekali. Aku sudah menyaksikannya sendiri. Oh, Ibu, apakah kau berhasil menolong mereka? Entahlah, Ayu. Mungkin berhasil, mungkin juga tidak. Tapi ada beberapa orang warga desa mengatakan bahwa ramuan obat yang kuberikan cukup memberikan hasil yang lumayan. Ayu, apa kita masih menyimpan daun janggakannya? Sepertinya masih ada beberapa puluh lembar lagi, Bu. Ada apa? Daun janggakannya. Mungkin jenis daun inilah yang banyak manfaatnya. Mungkin wabah penyakit menular itu dapat ditanggulangi dengan jenis daun ini. Tapi aku belum begitu pasti. Sepertinya laporan beberapa orang warga desa selalu ada hubungannya dengan daun janggakannya. Kurang lebih aku sudah menolong 30 orang yang terkena wabah penyakit menular. 6 di antara mereka dapat kuselamatkan. Dan semuanya minum ramuan daun janggakannya. Ya, mungkin jenis daun inilah yang dapat menangkal wabah penyakit menular itu. Tapi Bu, sepertinya kita tidak mempunyai persediaan yang cukup. Daun itu tinggal beberapa puluh lagi. Tak ada lagi yang lain. Ayu, tolong ambilkan pakaianku. Kita pergi sebentar. Kemana, Bu? Kau masih belum sehat. Kau harus istirahat. Ayu, kau mau menolong ibu bukan? Nah, ambilkan pakaianku dan ikut ibu sebentar. Aku jadi penasaran. Daun janggakannya. Aku harus mendapatkan daun ini sebanyak-banyaknya. Apakah ibu sudah menemukannya? Tidak, Ayu. Mungkin benar daun itu sudah langka. Kita masih mempunyai persediaan beberapa puluh lembar. Apakah itu belum cukup, Bu? Kalau kita dapat menemukan tanaman itu di sekitar tempat ini, kita bisa mempunyai persediaan yang jauh lebih banyak. Bukankah itu lebih bagus? Apa kau sudah yakin bahwa wabah penyakit itu dapat dibasmi dengan daun janggakannya? Sepertinya aku belum begitu yakin. Aku baru menduga-duga saja. Nah, itu Bapak Wali Kadep dan Bapak Rake. Mungkin mereka dapat menemukan jenis daun itu. Oh, Bapak Rake, Bapak Wali Kadep, apakah Bapak dapat menemukannya? Sayang sekali. Kami sudah mencari ke sana kemari. Bahkan kami mencari ke desa-desa yang lain. Tapi daun itu tidak kami temukan, Nyai. Iya, kalau tidak salah, daun itu bukan jenis tanaman pantai, Nyai. Mungkin mereka banyak tumbuh di daerah pedalaman, atau mungkin di lereng-lereng gunung. Iya, mungkin juga Bapak Rake. Dulu Bapak Wong hanya menanam beberapa pohon, dan kami tidak sempat menyemaikannya. Sayang sekali. Kalau memang daun itu berkhasiat tinggi, kita harus menanamnya di daerah ini, Nyai. Benar, Bapak Wali Kadep. Sekalipun mungkin mereka tidak dapat tumbuh dengan baik, kita harus menanam daun-daunan yang berkhasiat tinggi. Kalau begitu, baiklah. Aku masih dapat memanfaatkan beberapa puluh lembar daun yang ada. Baiklah, mari kita kembali saja. Ayo kita pulang.
Apakah kami masih harus mencarinya, Nyai? Tidak usah, Bapak Wali Kadep. Kukira tanaman itu tidak akan kita jumpai di daerah pesisir. Mungkin Bapak Rakeh Pamintihan benar. Daun janggakannya hanya tumbuh di daerah pedalaman atau di lereng-lereng gunung. Sudahlah, kita masih mempunyai persediaan. Kita manfaatkan saja apa yang ada. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ada apa, Bu? Ibu membutuhkan bantuanku? Duduklah, Ayu. Seharusnya Ibu sudah tidur. Ibu belum istirahat sejak tadi, sejak pulang dari Binor. Tidurlah, Bu. Nanti aku akan tidur. Sekarang aku ingin memberikan sesuatu kepadamu. Lihatlah. Oh, apa ini, Bu? Pakaian siapa ini? Pakaian ini sudah lama sekali, Ayu. Bagaimana pendapatmu? Apakah pakaian ini cukup indah? Sepertinya bahannya dari sutra, Bu. Halus sekali buatannya. Warnanya juga indah. Apakah Ibu pernah mengenakan pakaian seperti ini? Pakaian ini adalah milik ibumu. Tentu saja aku pernah mengenakannya. Setidak-tidaknya dulu, pada saat ibumu masih berkeliaran ke sana kemari menjadi pelarian. Ibu pernah menjadi pelarian? Iya, ibu menjadi pelarian sejak meninggalkan tanah leluhur, negeri Mongolia. Waktu itu ibu dan ayah Lau berusaha menyelamatkan seorang empu tanah Jawa yang bernama Ranubaya. Kejadiannya sudah lama sekali. Ibu terpaksa mengarungi lautan, diombang-ambingkan gelombang samudra, dan akhirnya terdampar ke tanah Jawa. Sejak ibu meninggalkan negeri leluhur, ibu selalu mengenakan pakaian ini. Potongannya seperti pakaian laki-laki, Bu. Pakaian ini memang khusus dibuat untuk pendekar wanita bangsa Mongolia. Modelnya mengambil model laki-laki. Jika kita mengenakan pakaian ini, gerakan kita bisa menjadi lebih bebas. Kita bisa melompat ke sana kemari, menunggang kuda dengan tidak perlu merasa terganggu oleh pakaian. Nah, coba Ayu, ibu ingin kau mengenakan pakaian ini. Memang pakaianku ini kenapa, Bu? Tidak apa-apa. Pakaianmu itu juga sudah cukup bagus. Tapi ibu ingin melihat kau mengenakan pakaian ini. Pakaian yang menurut ibu sangat bersejarah. Coba Ayu, kenakanlah pakaian ini. Kau pasti akan nampak semakin cantik. Cantik dan tegar seperti seorang pendekar. Ibu ingin aku menjadi pendekar wanita? Ibu ingin kau hidup bahagia. Ayu Wandira segera melepaskan pakaiannya, kemudian mengganti dengan pakaian yang diberikan ibunya. Meisin membantu Ayu Wandira menyanggul rambutnya yang hitam panjang. Ayu Wandira sudah selesai berpakaian. Dia berdiri di depan ibunya. Meisin mengambil sebilah pedang pendek dan mengulurkannya kepada Ayu. Ayu menggenggam pedang itu dengan tangan kanannya sambil tersenyum. Tiba-tiba Meisin merasa sedih sekali. Matanya sendu menatap wajah Ayu Wandira. Oh, mengapa ibu sedih? Ibu sedih bercampur bahagia, anakku. Kalau aku melihatmu berpakaian seperti ini, tiba-tiba aku terkenang masa mudaku. Dulu aku seringkali berpakaian seperti itu.
duduk di atas kuda dan berkuda di sepanjang bukit Homosan. Apakah ibu rindu negeri leluhur? Ya, Ibu ingin kembali ke negeri leluhur? ya. Kadangkala kerinduan itu ada. Tapi apa artinya sebuah kerinduan, anakku? Kerinduan hanyalah permainan perasaan yang tidak banyak maknanya. Lausisan, almarhum suamiku, meninggal di bumi Jawa. Dan orang-orang yang kucintai ada di bumi Jawa. Mengapa aku harus kembali ke Mongolia? Apa yang bisa dilakukan di Mongolia? Sekalipun daratan itu adalah negeri leluhur ibu. Untuk apa semua ini, Bu? Mengapa tiba-tiba Ibu menyuruh saya mengenakan pakaian ini? Pakaian itu sekarang menjadi milikmu. Kau boleh mengenakannya kapan saja. Tapi kau juga harus merawatnya. Pakaian itu adalah pakaian yang sangat bersejarah. Kalau dia bisa bercerita, ceritanya tidak akan habis ditulis bertahun-tahun lamanya. Untung dia hanyalah sebuah pakaian. Sekalipun begitu, dia wajib kau hargai. Karena dia pernah membungkus tubuh ibumu ke sana kemari. Iya, Bu. Aku akan merawat pakaian ini dengan baik. Kau menyukainya? Apakah aku pantas mengenakan pakaian ini, Bu? Kau cantik seperti patung Dewi Kuan Im. Siapa Dewi Kuan Im itu, Bu? Dewi Kuan Im ialah seorang bidadari, seorang dewi yang murah hati, dewi kesuburan, dewi kesejahteraan rakyat. Jika menangis, air matanya akan menyuburkan permukaan tanah. Jika tertawa, maka suaranya akan menjadi angin yang bersiul nyaring, memukul dinding-dinding bukit, menyapu lembah. Di bumi Jawa ini, Dewi Kuan Im dikenal namanya sebagai Dewi Sri. Dewi Sri juga terkenal sebagai seorang dewi pelindung tanaman padi. Satria Collection, bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Nah, Ayu, mulai malam ini, kaulah yang menyimpan pakaian itu. Simpanlah, rawatlah dengan baik, sebab pakaian itu pakaian bersejarah. Aku senang kau bisa mewarisinya. Aku akan merawatnya dengan baik, Bu. Aku akan menghargainya sebagaimana mestinya. Tapi, Bu, sebenarnya aku malu mengenakan pakaian seperti ini. Karena kau belum biasa mengenakannya. Nanti aku diolok-olok Bapak Wali Kadep dan Bapak Rake Pamintihan, Bu. Mengapa harus malu diolok-olok? Kalau mereka mengolok-olok pakaianmu, sebenarnya dalam hati mereka memuji pakaianmu itu. Bapak Wali Kadep dan Bapak Rake Pamintihan adalah sahabat-sahabat kita. Mereka orang-orang yang baik. Mereka pasti bisa menghargai pakaian seseorang. Oh, Bu, ada apa, Bu? Ada apa? Kepalaku pusing, Ayu. Aku mau tidur sebentar. Ayo, Bu, ayo, kupapah ke tempat tidur. Tidak usah, Ibu bisa berjalan sendiri. Ingat ya, Ayu, jagalah pakaian itu baik-baik. Sekali waktu, kau boleh mengenakannya, supaya kau tidak pernah lupa asal-usul ibumu. Meisin berjalan terhuyung-huyung menghampiri pembaringan. Ayu Wandira nampak cemas. Dia segera duduk di tepi pembaringan menunggui ibunya. Meisin tersenyum. Tangannya meraba wajah Ayu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya?
Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih